Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 13 Maret 2021. Bersama saya, Romo Octavianus Heri Setiawan. Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita ada orang-orang yang bertobat karena mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Misalnya ada orang yang sedang sakit parah, kemudian ia berujar bahwa kalau sembuh, ia tidak akan minum-minum dan merokok lagi. Atau ada orang yang usahanya mengalami kebangkrutan, lalu ia bernasar bahwa kalau usahanya maju kembali, ia akan lebih berderma. Inilah pertobatan yang ingin memanfaatkan kemurahan hati Tuhan belaka. Seperti halnya Israel, mereka bertobat karena menginginkan berkat Tuhan saja. Oleh karena itu, Nabi Hosea menegur dengan kata-kata, "Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar." Kabut pagi itu tidak akan mudah bertahan sampai siang. Demikian juga dengan pertobatan orang Israel tidak akan berlangsung lama. Tindakan demikian adalah suatu kepura-puraan, kepalsuan, seolah-olah bertobat. Seperti yang digambarkan dalam perumpamaan Yesus tentang orang Farisi dan pemungut cukai kala mereka berada di bait Allah. Orang Farisi itu seolah-olah berdoa, padahal sebenarnya ia sedang meninggikan dirinya di hadapan Tuhan. Gerakan pertobatan yang benar senantiasa mengarah kepada Tuhan. Tindakan ini senantiasa membuat orang semakin mengutamakan Allah dan mendahulukan Allah dibandingkan dirinya sendiri. Ia akan semakin membuka pikiran dan hatinya sehingga apa yang ia pikirkan dan ia rindukan semata-mata hanya mewartakan dan memuliakan Allah. Dengan demikian, tindakan orang-orang yang digerakkan oleh Allah senantiasa dilandasi oleh kerendahan hati yang membawa berkat
dan sukacita bagi orang-orang di sekitarnya. Marilah berdoa. Ya Allah, Putramu sendiri bersedia turun menjadi senasib dengan kami manusia. Semoga dalam kerendahan hati, kami pun juga senantiasa menikmati berkat-Mu dan giat menjadi penyalur berkat-Mu bagi sesama kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.